Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Dahir, mahasiswa pendidikan profesi guru Universitas Galuh, Ciamis, Jawa Barat, angkatan keempat. Saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi virus kelas 10 MIPA yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2021 di SMN 1 Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita ketemu ya di pembelajaran Bapak di hari ini Senin tanggal 6 Desember 2021 dalam rangka mata pelajaran biologi ya. Mudah-mudahan hari ini kita tetap sehat semua dan terhindar dari penyakit, terutama dari pandemi ya, corona. Oke, baik, sebelum lebih lanjut, mungkin ketua kelas bisa menyiapkan sekaligus memimpin doa. Duduk, siap. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya akan ngecek dulu kehadiran dari siswa pada pertemuan kali ini. Alda Savitri S, Eka Reva Setiawati, Mada Emilia Cahyati, Lu Widiantari, Ali Amanda, Sakifah Rahma, Saujan, Berli Kristia Meu, Tais, Firda Ibadari, Amelia Savitri, Nur Isma, dari Nurjana, Nur Amalia Putri, Rosma, Marlina, Albaya Keren, Bayu, Muhammad Firman. Oke, baik ya. Ada dua orang yang tidak hadir. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya bisa hadir ya. Baik, di pertemuan kali ini Bapak akan membahas suatu materi di biologi yang tidak asing bagi kita semua. Bahkan 2 tahun terakhir ini kita cenderung lebih dekat, bahkan sering mendengar, yaitu virus ya. Ya, jadi materi pada hari ini adalah materi tentang virus. Untuk membangkitkan gairah kalian dalam belajar, saya akan memberikan seperti biasanya suatu motivasi ya. Kata dari seorang presiden ya, yang keberapa ya? Ketiga ya, Soekarno, Soeharto dan Habibie. Beliau mengatakan bahwa keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Bahwa yang menyebabkan kita sukses ke depan bukan diri kita, ya. Walaupun kita orang yang pintar, walaupun memata guru, walaupun orang tua kita mungkin cendekiawan, tetapi mempengaruhi itu adalah usaha, ya. Artinya apa? Perbanyak usaha, ya. Setiap orang lahir punya potensi dan bakat masing-masing.
Quote selanjutnya dari Pak B.J. Habibie. Pak B.J. Habibie kan salah satu cendekiawan yang terkenal di dunia ya. Penemu teori yang disebut teori crack. Tahu crack? C-R-A-K-C-K. Crack. Retak. Jadi ada suatu formula yang dibuat oleh beliau itu untuk menguji sebelum pesawat terbang diizinkan untuk mengudara, itu harus pakai dulu formulanya rumusnya Pak Habibie. Itu teori crack namanya. Jadi kalau kapan tidak lulus uji itu dapat menyebabkan keretakan sehingga apa istilahnya kecelakaan meledak. Quotes kedua yang beliau katakan bahwa apabila kamu memutuskan untuk menekuni suatu bidang, jadilah orang yang konsisten. Itu adalah kunci keberhasilan sebenarnya. Ini ada kaitannya dengan bakat dan minat. Karena saya sampaikan sebelumnya bahwa potensi kita di Sumbar ini walaupun misalnya hanya JEPA yang dikembangkan walaupun makanan lokal, tapi kita konsisten, itulah bakal kita membuat kita berhasil. Jadi tidak penting seberapa maintain job kita, pekerjaan kita, yang paling penting adalah seberapa konsisten kita menjalankan pekerjaan. Baik, sebelumnya ada yang masih ingat pelajaran sebelum hari ini? Pekan sebelumnya, apa materi kita sebelumnya? Materi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Materi yang saya ingat itu pembahasan tentang flora dan fauna terbagi atas 3 wilayah. Yang pertama barat, yaitu atau disebut dengan Asiatis. Yang kedua Australis atau timur. Yang ketiga peralihan atau tengah. Di situ bagian barat itu yang endemik itu gajah Sumatera sama harimau Sumatera. Sudah itu floranya yang endemik itu bunga bangkai raksasa dan bunga Rafflesia arnoldi. Sudah itu dan bagian timur yang endemik itu kan terbagi atas 2 wilayah, Papua dan Maluku. Dan dari Maluku itu seperti burung cendrawasih. Sudah itu yang dari Papua itu yang endemik itu kuskus. Dan flora yang ada di bagian timur itu seperti cengkih. Dan flora dan fauna bagian tengah itu atau peralihan, fauna yang endemiknya itu seperti penca dan burung maleo. Ya, oke, benar. Oke, aplaus untuk Ariana. Akan belajar tentang virus ya. Saya akan sampaikan sedikit tentang materi kita. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya dulu. Di sini ada yang pernah demam, pilek, batuk? Isma, bagaimana rasanya kalau pernah apa pilek ya? Bagaimana rasanya? Kasih kamu suaranya. Ya, itu sudah pilek. Sudah belum? Silakan. Ya, berdiri bisa. Tempatnya jangan baring. Silakan. Jadi pas hari pilek itu badannya tuh panas. Iya. Itu hidung itu nggak nyaman sekali. Iya. Ya, ada sesuatu baru kadang tuh kalau misalkan kok malam pasti tersumbat. Pasti tersumbat. Ya, kita baru di bawah tersumbat. Jadi kayak apa ya, nggak nyaman sekali pas tidur. Iya, tidak nyaman. Ya, tidak kondisi kesehatan tidak seperti biasanya. Iya. Di bawah normal ya, di bawah tekanan bisa. Oke, silakan. Masih ada? Masih ada tambah? Kalau orang itu yang apa yang paling nggak suka itu kalau misalkan kita bersin. Iya. Yang harap kenal pasti. Keluar minus. Iya. Tidak apa-apa, silakan tertawa ya. Itu poin plus bahwa pembelajaran kita ini hidup, bukan dalam pembelajaran dalam tekanan. Ya, tidak ada gap. Ini kemarin ada komentar seperti itu. Saya kali ini apa? Iya, masih ada tambahan? Silakan berdiri dulu semua. Iya. Biasanya itu kalau demam biasanya apapun yang dimakan itu rasanya tidak
Iya, berubah indera pengecap, berubah itu betul. Pertanyaan selanjutnya, apa ada yang tahu apa kira-kira penyebab demam, batuk, flu, pilek? Iya, virus. Kenapa Anda tahu bahwa itu virus? Ya, silakan berargumen, tidak ada masalah. Bentar, pause dulu. Oke, lanjut. Apa tadi jawabannya? Karena virus memang ditahu dari dulu. Seperti itu. Anda pernah lihat virus? Ya. Untuk lebih jelasnya, hari ini kita akan lebih jauh membahas ya. Itulah tujuan pembelajaran kita. Kita yang pertama mengetahui struktur tubuh virus. Kemudian yang kedua, kita akan tahu bagaimana siklus reproduksi. Tahu reproduksi? Bagaimana virus memperbanyak diri. Re artinya kembali, produksi artinya menghasilkan. Jadi bagaimana virus menghasilkan virus yang baru, sehingga flu tidak sembuh-sembuh. Ya, ada yang flu sampai 1 minggu, 2 minggu. Ya, seperti itu. Jadi itu tujuan pembelajaran kita. Pertama, kita akan mengetahui bagaimana struktur dan fungsi dari tubuh virus, jenis-jenis model virus. Kemudian yang kedua adalah bagaimana siklus reproduksi dari virus itu sendiri. Ini virus ya. Baik, next. Sejarah ya. Kalau kita berbicara tentang sejarah, berarti kita berbicara tentang masa lalu ya. Ya, masa lalu. Itu biarlah berlalu. Tapi harus kita tahu juga, ya. Cukup ditahu saja, tidak perlu dikenal. Virus itu berasal dari bahasa Latin, Yunani, ya. Berasal dari kata virion, artinya racun, ya. Tahun 1883 ya. Itu mungkin buyut kita belum lahir, ya. Ilmuwan Jerman bernama Adolf Meyer menemukan penyakit yang menyebabkan bercak-bercak pada daun tembakau dan menyimpulkan bahwa penyakit itu disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil dari biasanya dan tidak dapat dilihat oleh mikroskop. Dengan penemuan mikroskop pada saat itu yang bisa diidentifikasi bakteri, tetapi ada penyakit yang ditemukan pada daun tembakau ini tidak bisa dapat dilihat oleh mikroskop biasa. Nah, itulah sebabnya sehingga virus itu harus dilihat dengan mikroskop elektron, yang dimana pencahayaannya dibantu oleh elektron dan bersifat elektronik. Jadi ada memang mikroskop yang sangat besar itu untuk mengamati virus. Jadi dia itu ukuran tubuhnya 10⁻⁹ nanometer. Jadi dia 0 baru 9 0 lagi baru 1 milimeter, itu kecil sekali. Jadi itu sejarahnya. Intinya di sini bahwa virus itu sebenarnya dari awal dianggap bahwa dia adalah peralihan dari makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Kenapa? Karena itu bisa lolos dari kertas saring. Nah ini. Nah kemudian selanjutnya Stanley ini itu bisa dikristalkan. Nah itulah yang disebut dengan tobacco mosaic virus. Disitulah pertama kali muncul istilah virus pada daun tembakau. Next, ukuran tubuh virus. Nah ini ya 1 nanometer sama dengan 1/1 juta milimeter dengan diameter 20 nanometer seperti itu. Jadi dia ukurannya sangat kecil. Begitu kecilnya bakteri saja yang kita tidak lihat secara mata telanjang, itu virus bisa numpang di dalam tubuh itu. Bakteri begitu kecilnya, ya. Jadi ukurannya, kemudian bentuknya virus ada yang bulat, ada yang sudah dibuat, ada yang bulat, batang, oval kayak telur, filamen seperti benang, polihedral yang memiliki sudut yang banyak seperti itu nanti, dan ada virus yang berbentuk T. Next, secara umum ini kan ya saya tampilkan ini adalah hasil karya dari kelompok kelompok Project Based Learning yang mereka buat dari bahan bekas ya bekas orang tua kawat, kemudian karton, plastik ya lalu dimiripkan.
Jadi ini ada kapsid bagian kepala, kemudian di dalamnya DNA. Itu saja yang membuat virus dikategorikan sebagai makhluk hidup karena dia punya materi genetik DNA. Jadi pasti lebih lanjut kita paham apa itu DNA. Kemudian yang dalam kapsidnya ini kepalanya ada dua jenis, ada DNA, ada protein. Jadi yang warna biru itu DNA, yang warna hitam protein. Kemudian ada selembung ekor, kemudian ada serabut ekor, lempeng dasar dan jarum penusuk. Nah ini kita anggap jarum penusuk. Nanti ini yang mengadakan penetrasi. Jadi dia melekat pada inang. Ini disebut virus bakteriofag, bakteriofage. Ini yang menginfeksi bakteri. Jadi ini yang tinggal di tubuh bakteri. Ya betul. Nanti ada siklus hidup virus disebut dengan isogenik. Jadi ada dalam hidup dia menumpang di tubuh bakteri. Jadi itulah susahnya. Kenapa corona ini sampai menahun? Karena susah kita mengidentifikasi dia karakternya seperti apa. Karena virus ini sangat berubah-ubah. Ini 1 tahun itu hanya digunakan, 1 tahun corona itu digunakan untuk hanya mengetahui karakter virus corona ini. Seperti itu. Oke, next. Cara hidup virus ada yang disebut parasit intraseluler obligat. Jadi dia hidup pada tempat yang cocok. Jadi jika tempatnya itu mati, maka virus pun akan mati. Ya. Sel yang ditempatinya itu disebut dengan inang. Ada yang tahu selain bakteri, virus itu bisa tinggal di mana? Ada yang tahu? Tubuh manusia, tumbuhan apa lagi? Hewan. Benda-benda. Ya, mengandung virus. Maksudnya kalau Anda bersin itu tersebar. Tapi untuk membiarkan virusnya, ada tahu nggak? Orang biasa pakai media apa? Embrio. Iya, jadi diinjeksikan, nanti dilihat perkembangan di bawah mikroskop. Seperti itu saya bilang, selain bakteri, ada yang multi, ada yang 1 sel, ada yang banyak. Ini kisaran yang keluar apes, babi, manusia, burung yang posbur. Next. Cara hidup virus yang ada yang secara langsung itu dari udara, air dan air. Kemudian ada yang tidak langsung melalui vektor, itu perantara melalui virus dan rotavirus. Baik, saya akan tampilkan video tentang daur hidup virus. Nanti kan ada rekam PD ya, ada di rekam PD. Nanti kerja di situ apa kira-kira yang Anda dapatkan dari video ini. Virus merupakan parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Virus hanya dapat makhluk hidup karena virus yang memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Tidak boleh terlihat asal nuklear virus tersebut dapat memerintahkan sel inang untuk membuat salinan replikasi asal nuklear virus. Inang virus dapat berupa sel bakteri, sel tumbuhan, sel hewan, dan manusia. Inang sel hidup tersebut menyediakan ribosom, enzim, dan komponen lainnya yang dibutuhkan untuk menyintesis asal nuklear dan membuat protein virus. Pada dasarnya, cara reproduksi virus yang menyerang sel bakteri hampir sama dengan virus yang menyerang sel tumbuhan maupun sel hewan. Tahap-tahap yang dilakukan proliferasi adalah absorpsi atau fase penempelan pada inang, injeksi,
siklus reproduksi virus yang pada akhirnya menghancurkan sel inang disebut dengan siklus litik. Silakan perhatikan gambar-gambar pada masing-masing tahapan pada siklus atau daur ini. Bagian pertama terdapat fase absorpsi. Pembiakan Kage dimulai dengan menempelnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Virus mengidentifikasi dinding sel bakteri tersebut dengan menggunakan kesesuaian lock and key atau lubang dan kunci. Dinding sel tersebut dilarutkan oleh enzim lysosome atau enzim penghancur sehingga terbentuk lubang pada dinding bakteri atau sel inang. Kedua, terdapat fase injeksi. Melalui lubang tersebut, asam nukleat dalam bentuk DNA atau RNA virus dimasukkan ke dalam sel bakteri pada fase injeksi ini. Sementara itu, selubung protein atau kapsid virus dalam bakteri DNA mengambil alih jenis DNA virus dan protein yang dijadikan sebagai kapsid virus. Setelah itu, terdapat fase perakitan. Kemudian dirakit menjadi bakteri yang akan terakhir terdapat fase lisis. Setelah virus terbentuk, virus akan memproduksi enzim lysosome lagi yang akan menghancurkan dinding sel bakteri. Saat itulah dinding sel bakteri hancur. Sel bakteri mengalami lisis pecah dan virus-virus baru akan keluar untuk menginfeksi sel bakteri lain. Baik, itu tadi tayangan tentang bagaimana daur reproduksi dari virus ya. Ada dua ya, ada litik dan disogenik ya. Ini anunya pos dulu. Ini jelaskan dari bahan apa dan jenis virus apa yang Anda buat. Kepala. Nah, di dalam bagian kepala ini terdapat yang disebut DNA di dalamnya, sedangkan di luar ini disebut ya kapsid. Di dalam itu DNA dan di luar itu kapsid, dan keseluruhan itu disebut kepala. Di bawahnya itu ada lehernya, bisa kami buatnya dari ya, dari karton. Kemudian ya karton bekas. Nah kemudian di bawahnya itu disebut selubung ekor, ya selubung ekor yang terbuat dari botol maison. Kami memanfaatkan yang itu pakai karton bekas. Nah kemudian kita lanjut ke sini. Ini namanya lempeng dasar yang terbuat dari Oke, saya beda dulu nih. Di KPD kan ada di situ format penilaian ya. Untuk aktivitas berapa tuh? Aktivitas 2 ya? 3. Aktivitas 3. Ini silakan Anda kasih nilai temannya atau nilailah apa yang kurang dan apa yang menjadi kelebihannya ya. Silakan diisi pada aktivitas kerja 3 mendesain model virus ya. Nanti saya Bapak juga akan nilai sendiri. Jadi untuk sekarang penilaian teman sebaya ya. Silakan. Aktivitas 3. Untuk kelompok ini yang menilai kelompok ini. Jadi nanti masing-masing dapat bagian. Nanti ada ya, apa-apa kan. Silakan. Lanjut. Ya. Silang. Di sini yang terbuat dari karton bekas itu disebut lempeng dasar. Nah, kemudian di lempeng dasar ini terdapat namanya serabut ekor. Nah, ini terbuat dari kawat, juga dari barang bekas. Ini ada. Kemudian yang terakhir itu di bagian bawah ada jarum penusuk. Nah, di sini yang dari di sinilah kenapa bisa virus ini mereproduksi dirinya. Mulai dari sini karena dia Injeksi betul. Ya, injeksi kepada sel inang mulai dari sini. Ya. Jarum Selesai? Oke, aplaus dulu untuk kelompok. Baik, silakan kelompok selanjutnya. Apa? Oh ini aja dulu. Gak apa-apa. Yang nilai mana? Ini. Kakak nilai. Berarti nanti nilai bisa Apa? Anda yang nilai kan? Ada aktivitas tidak? Bisa ya skor? Ada tuh? Ada skor maksimalnya kan? Ya, skor maksimal 30. Bisa maksimalnya di sini. Kan kalau pun di 100 kan? Jadi bisa dapat 10. Nilai betul nih, serius. Inti
jelaskan ini jenis model virus apa, kemudian bagian-bagiannya dari bahan apa saja. Itu saja. Silakan. Waktu Anda 5 menit cukup lah. Ya silakan kita sampai sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu jenis virus yaitu adenovirus. Ya, adenovirus. Saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Yang pertama bagian atas warna kuning terbuat dari kapas yang berwarna. Kapas yang berwarna namanya pneumoclomic. Terus lanjut di bagian kayak terbuat dari sedotan namanya fiber. Terus lanjut di bagian bawahnya ya, sebenarnya ada yang bulat namanya penton base. Terus yang putih-putih ini keliling-keliling namanya vector. Terbuat dari kalender bekas. Nah, di dalamnya terdapat linear genomic DNA dengan kod protein dan terminal protein. Iya. Sudah? Oke, selesai. Aplaus dulu untuk kelompok. Kaswari. Oke, silakan kelompok ini lagi. Yang menilai adalah kelompok Kaswari. Berarti ini Maleo ya? Silakan Maleo. Maju Maleo. Karena di situ nilai maksimalnya toh kasih menentukan ada nilai maksimal 25. Kalau full K berarti kasih 25. Kalau kurang bisa ya. Kasih full, nggak apa-apa. Ya silakan bersiapa sampai sore. Silakan. Bisa? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang virus influenza. Virus influenza ini terbuat dari barang bentul dan bola mainan. Dan influenza ini diakibatkan oleh infeksi pernapasan. Dan gejalanya itu seperti demam, batuk, dan lain sebagainya. Dan virus influenza ini penularannya itu seperti melalui bersin, batuk, dan sebagainya. Dan ini disebut dengan NA. NA ini berperan sebagai pelepasan. Dan di sini itu disebut dengan HA. H ini berperan sebagai pelekatan. Dan di sini di dalam ini ada disebut dengan M1, M2, NS2 dan RNPS. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada sesi ini Bapak telah membagi kelompok ya, 3 kelompok. Jadi kita akan mengerjakan LKPD aktivitas 1 dan aktivitas 2 ya. Untuk aktivitas 1 itu ada bagian-bagian dari virus bakteriobag ya. Virus ini ya, ini yang paling umum. Virus yang paling umum yang biasa muncul di pelajaran ada di gambar ya. Masing-masing buka aktivitas 1. Ada, saya kasih waktu 5 menit. Silakan Anda isi bagian-bagiannya. Oke, dari sekarang ya. Bagian-bagiannya. Tolong disuruh foto. Ini ya foto. Serem ekor iya iya kamu kurang kan tadi itu piringan Kapsit pertama ini udah. Ini apa? Oke, sudah. Sedikit lagi ya, mohon maaf. Yang ini kan jari-jarinya itu. Ini dia ada. Nah, oke. Oke ya. Kali ini Bapak akan tampilkan
menampilkan bagaimana replikasi atau penggandaan atau reproduksi dari virus corona ya. Perang melawan virus corona masih berlanjut. Sampai video ini dibuat, jumlahnya udah naik sampai segitu banyak. Dan Ini video berbuat yang lalu ya. ini masih bisa banget naik berkali lipat kalau kita nggak bergerak saat juga. Jadi yang menjadi besar adalah akan secepat apakah penyebaran virus corona di Indonesia. Kita mesti tahu. Gubernur Jakarta udah melakukan simulasi yang nunjukin kalau kita nggak bertindak dalam 2 minggu ke depan akan ada 6.000 kasus hanya di Jakarta sendiri. Bayangkan itu dari Jakarta, belum se-Indonesia. Jangan sampai kita ke negara lain yang juga sekarang kewalahan menghadapi pandemi ini. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Jawaban singkatnya yang paling mudah adalah jaga jarak sosial atau social distancing. Ya, karena data menunjukkan dengan virus corona ini tiap kena orang baru akan langsung menular. Ya, terlihat mengerikan. Tapi meskipun begitu, kabar baiknya kalau kita udah sembuh dari suatu virus, kita jadi lebih kebal dari mereka. Jadi kemungkinannya ketularan lagi itu sebenarnya kecil banget. Tapi yang mesti kita waspadai kalau kita nggak ngebatasin aktivitas dan kontak fisik, dalam waktu cepet banget bakalan ada banyak orang yang langsung tertular. Beda ceritanya kalau hampir meninggal, jangan sedih. Dan ya, mungkin sekarang kita makin ngerti kalau virus satu ini memang sangat gampang menular. Tapi walaupun begitu, kita masih harus tetap berusaha dan optimis di kondisi sekarang ini. Karena kamu dibandingin, manusia pernah mengalami wabah yang jauh lebih buruk. Dari flu babi di tahun 2009 sampai flu spike teknologi kesehatan modern yang kita miliki. Kerjasama, belilah barang-barang secukupnya. Beri lebih untuk mereka yang masih harus bekerja di luar. Jaga diri dan bersedia. Terima kasih. Oke ya. Jadi berdasarkan video kan ada di situ replikasi virusnya apa yang ada dapat dari video kan. Menceritakan apakah video tersebut, tuliskan pembagian dari replikasi virus. Kemudian perbedaan siklus litik dan isogenik serta apa yang menjadi perbedaannya kedua. Pause dulu. Ya. Namanya saja itu. Terus nama kelompok itu. Bukan itu C itu Pak. Tipe B. Yes. Oke, baik. Salah satu dari kelompok akan memberikan pendapat atau hasil karyanya terkait dengan proses replikasi virus ya dan tayangan tadi. Silakan. Baik, selamat siang. Siang. Perkenalkan nama saya Madiana Cahyati. Iya. Saya mewakili kelompok Maleum untuk membahas tentang video tersebut. Ya. Nah, pada video tersebut itu menjelaskan tentang virus corona. Nah, virus corona ini muncul pertama kali di Wuhan, China pada tahun 2019 Ya. dan muncul di Indonesia pada tahun 2020. Nah, di mana kita diharuskan menjaga jarak atau social distancing dan menetapkan protokol kesehatan di mana-mana. Lalu, pada pembagian dari replika virus itu dapat terbagi menjadi 5, yaitu tahap absorpsi, lalu 2 tahap penetrasi, lalu 3 tahap sintesis atau aktivasi, lalu 4 tahap pematangan, dan 5 tahap krisis. Sekian, terima kasih. Oke, aplaus untuk kelompok. Baik ya, Bapak akan kuatkan pembelajaran kita hari ini. Kasih penguatan bahwa yang kita pelajari hari ini sebenarnya adalah sangat sederhana ya, dan di mana-mana kita jumpa
jumpai, yaitu tentang virus, ya. Mulai. Nah, di mana virus itu ukurannya sangat kecil dan bentuknya banyak jenisnya ya. Ada yang bentuk bulat, ada yang seperti yang itu, ada juga yang berduri. Itu berdasarkan karakter dan jenis penyakit yang ditimbulkan. Kemudian daun hidupnya ada dua jenis ya, ada daun litik dan daun isogenik. Di mana pada daun itu ada proses replikasi ya. Pada proses replikasi ada fase absorpsi, kemudian penetrasi, ada sintesis, kemudian pematangan dan fase lisis. Jadi pada setiap itu ada bagian replikasinya. Seperti itu. Dari pihak kelompok ini ada yang bisa simpulkan juga tentang virus? Bisa dibaca kesimpulannya untuk hari ini. Bisa pendapat pribadi. Iya, silakan. Tidak apa-apa, bebas. Saya lebih suka. Pendapat pribadi. Iya, pendapat pribadi. Apa kesimpulan pelajaran kita hari ini sebenarnya? Jadi hal yang dapat saya simpulkan atau saya dapat Bisa dari depan Anda. dari yang bahas ini mengenai virus itu dari kecil dari bakteri. Iya. Sehingga itu virus dia tuh menggunakan bakteri sebagai inangnya. Betul. Inangnya selain bakteri dia tuh menggunakan tumbuhan, hewan, manusia. Terus biasa tuh kalau misalkan dalam proses kalau mau proses penelitian Iya. dia gunakan telur. Iya, media telur. Media telur. Terus virus itu dia berukurannya tuh sekitar 20 sampai 300 nanometer Iya. dengan diameter kurang lebih 20 nanometer. Terus virus itu dia tuh berkembang melalui udara, udara, air, terus Benda-benda di sekitar. Benda-benda Iya, di sekitar. dan kontak langsung. dengan kontak langsung bisa. Ya. Terus virus itu juga gimana ya? Sama itu saya virus itu Mudah. Menyebabkan banyak penyakit. ya mudah menyebabkan banyak penyakit. Oke, terima kasih ya. Aplaus dulu untuk. Untuk sesi ini kita akan mengerjakan soal evaluasi. Tadi kan Bapak sudah sampaikan banyak materi, kalian juga sudah presentase, sudah tanggapi video, tentu sudah banyak pengetahuan yang kita dapatkan hari ini. Untuk evaluasi kognitifnya atau pengetahuannya, Bapak sudah siapkan lembar evaluasi pada KPD ya. Jadi silakan Anda kerja dalam waktu 10 menit. Ya, silakan. Kita telah selesai mengerjakan soal evaluasi. Nanti Bapak akan sampaikan secepat mungkin hasilnya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang kita akan pelajari selanjutnya, yaitu tentang bakteri ya. Jadi tolong pelajari memang di rumah terkait materi bakteri ini. Itu biasa disebut Eubacteria dan Archaebacteria. Jadi silakan dicari materinya sebelum kita pertemuan seperti itu. Kemudian Bapak juga selalu mengimbau kepada kalian karena kita masih dalam keadaan pandemi ya, tetap jaga kesehatan dan selalu taati protokol kesehatan. Baik, kita tutup pelajaran hari ini dengan baca doa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Duduk, siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan intinya kita masing-masing berdoa dulu. Doa selesai. Baik, demikian pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya anak-anak sekalian. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan bisa kembali ketemu di materi selanjutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Oke.